Bari bagintu, nak tarang jalan ke halaman. Izinkan memberi salam denai dahulu, kaganti tando bajawe kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiko rantau Allah barajo, mangkonyo luha Allah bapang guru. Kalau lah kita saling menyapa, tandonyo silaturahmi Allah bapadu. Saya Rina Marleni dalam kegiatan ini menyampaikan program budaya dan karya. Ini merupakan hasil kerja keras dari para peserta didik, bukan hasil kerja keras dari guru, namun hasil kerja keras dari para peserta didik. Dalam kegiatan ini yang melatar belakangi terciptanya program budaya dan karya berasal dari siswanya sendiri. Peserta didik ingin mereka mempelajari budaya yang ada di wilayah Taratak Baru khususnya, karena kami sendiri mengajar di Nagari Taratak Baru. Hal yang kedua yang melatar belakanginya adalah sebagai seorang guru ingin merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana keberpihakannya? Seorang guru itu harus merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat dari alam dan zaman. Kemudian program ini juga memberi wadah untuk peserta didik mempelajari budaya. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa budaya yang ada di Nagari, khususnya Kabupaten Sijunjung, itu tak lagi dipahami oleh anak-anak kita. Kita tak bisa mengatakan bahwa oh nak elo lah karajona, oh nak tak tahu anak ismang lu balik, oh nak tak tahu anak dekatona nampe. Tapi pernahkah kita berpikir semua itu kembali ke sini? Pernahkah kita memberi wadah mereka untuk belajar itu? Pernahkah kita memikirkan apakah di rumah anak-anak kita ini diajarkan tentang itu? Atau orang tuanya hanya sibuk bekerja, ke ladang, ke sawah, bekerja yang lain dan sebagainya, pergi pagi, pulangnya sore, sampai di rumah nanti ibunya sibuk memasak, anaknya sibuk main gadget. Sebagai seorang pendidik, itu kewajiban kita. Berdasarkan pepatah Minang, ada di Minangkabau, takkan lakang dek panen, takkan lapuk dek hujan. Kita tidak akan bisa menemukan lagi ada bakawa, ada bakoti yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Sijunjung. Ketika generasi muda kita tidak kita ajak, 20-30 tahun ke depan itu takkan kita temui kalau mereka tak kita bawa. Nah, inilah salah satunya yang melatar belakangi. Kemudian adanya aset di sekolah. Kita lanjut untuk tujuannya. Ada 4 tujuan dari program ini. Yang pertama itu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang kedua menumbuh kembangkan kreativitas. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Dan yang keempat yaitu mempertahankan budaya daerah. Keempat dari tujuan ini itu nantinya dalam suatu program budaya dan karya yang kegiatannya adalah siswa mencari literatur sendiri tentang budaya-budaya yang ada di ranah Minang. Kemudian mereka menghasilkan karya
berupa pantun kah, puisi kah, artikel kah, gurindam kah, yang mereka tuliskan dalam kertas. Kemudian mereka pelajari lagi, mencari narasumber apa budaya-budaya yang ada di wilayah Minangkabau atau wilayah di mana mereka tinggal. Itu adalah tujuan dari program ini. Kita juga miris nantinya sebagai pendidik yang ada di Kabupaten Sijunjung, kita tak memikirkan apa yang dikerjakan anak-anak kita di rumah. Walaupun itu sudah di luar jangkauan seorang pendidik, namun tidakkah kita tersentuh berapa jam kamu main HP di rumah? Pernah tidak bertanya kita sebagai seorang pendidik, apa saja yang kamu dapatkan dari HP yang kamu tonton 2-5 jam sehari? Itu adalah PR kita sebagai seorang pendidik ketika orang tua mereka tak berperan di sana. Kita lanjut. Untuk langkah aksi. Langkah aksinya hanya sederhana saja. Untuk kegiatan awal kami berdiskusi dengan Ibu Kepala yang sudah hadir di sini, kemudian berbicara tentang ini ada siswanya mau program ini, kemudian kita diskusikan, lalu kita angkatkan. Kita setelah itu berdiskusi juga dengan peserta didik. Mereka mau apa? Mereka mau menghasilkan karya apa? Mereka mau berbuat apa? Waktunya kapan? Itu tak pernah diberikan ultimatum. Itu syarat yang kedua, atau perhatian yang kedua yang kita berikan kepada peserta didik. Saat ini ketika kita memberi perintah kepada peserta didik, maka mereka lebih banyak tidak mengerjakan. Yang harus dirubah dari mindset pendidik adalah memberikan ruang kepada siswa. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita ini kalau di dalam kelas. Lalu bagaimana cara untuk berhasil mendapatkan tujuan pembelajaran ini? Bu, saya mau baca buku. Oke, silakan. Bu, dengan menonton video saya akan paham. Kita beri fasilitas. Bu, dengan praktek maka tujuan pembelajaran ini akan saya pahami. Maka kita berikan ruang itu. Jangan diultimatum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini tentang pembelajaran kita ABC. Kita akan membaca buku. Silakan Anda baca. Silakan Anda buka buku halaman sekian. Kemudian jawab pertanyaannya. Bukan itu lagi yang dikatakan merdeka belajar. Dan juga bukan memerdekakan anak itu belajar. Kadang mindset kita itulah yang harus kita ubah. Merdeka belajar adalah siswa memilih sendiri cara belajarnya. Tapi kalau anak tersebut tidak mengikuti aturannya, baru kita memberikan bimbingan. Itu langkahnya. Kemudian dalam membuat karya, siswa ini terserah mereka. Ada nanti yang membuat pantun, puisi seperti yang sudah dikatakan tadi. Kemudian guru hanya memberikan bimbingan ketika diperlukan. Bu, saya kesulitan ketika memahami ada konstruksi rumah gadang yang bahasa Minangnya rusua. Ibu, rusua itu yang mano. Nah, itu bimbingannya kita berikan. Bu, saya ingin membuat pantun, tapi sampiran yang baik itu bagaimana? Nah, itu yang kita lakukan. Hanya sekedar bimbingan. Toh ketika kemampuan seorang guru tidak ada di bidang budaya
itu adalah hubungan sosial. Kemudian setelah siswa membuat karya, maka keberpihakan guru adalah, kalau di sini kita menggunakan IT, kita fasilitasi wifi, Chromebook, kemudian mereka membuat buku dalam bentuk digital, dan alhamdulillah sudah terbit dengan judul Generasi Babali Banagari. Dan yang kita fasilitasi juga adalah para peserta didik tersebut membuat video YouTube. Jadi mereka juga mengekspresikan diri dengan dunia kekinian, tidak hanya menuliskan di atas catatan atau kertas saja. Baik, kita lanjut. Ini untuk struktur program, ini dapat dikerjakan di kelas mana saja, dari tingkat TK sampai perkuliahan ini bisa. Kemudian tantangan yang pertama itu motivasi berliterasi siswa masih rendah, karena mereka lebih senang bermain gadget. Solusinya adalah menggunakan gadget tersebut untuk sumber literasi. Kemudian juga minimnya pemahaman guru tentang budaya, maka kita mendatangkan narasumber untuk memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Untuk sarana prasarana itu kita beri fasilitasnya di sekolah. Ini adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan. Ada wawancara dengan pemuka adat. Kemudian ini adalah hasil kegiatan dari peserta didik yang sudah menjadi sebuah buku dengan judul Generasi Bali Banagari, dan insya Allah sudah siap cetak. Buku ini ada dalam barcode yang kami sediakan di stand. Adapun hasil karya murid atau peserta didik takkan cukup jika anak saja yang menghasilkan karya, maka kami juga tertantang untuk menghasilkan karya berupa lagu Minang, dan dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru. Saksikanlah, inilah lagu Minang ciptaan kami dengan judul Bali Banagari. Si Junjung anak Laksamana. Jangan Juni nak apalagi. Izinkan kami menyanyi, hanya sekedar perintahan. Kamu aja. Jangan foto bang. Ini live ya, live ya. Boleh ya, Bapak Ibu boleh berdiri.
badiri. Jiko dirantang namonyo panjang. Jo salam sajo denai sudahi. Assalamualaikum.